Pernah nggak sih kamu ngerasa ada dorongan buat menjelajah, pengen tahu gitu, apa yang ada di balik cakrawala? Nah, Carl Sagan juga merasakan hal yang sama, dan lewat mahakaryanya Pale Blue Dot, dia ngajak kita semua dalam sebuah perjalanan kosmik buat menemukan di mana sih sebenarnya posisi kita. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Semua perjalanan besar itu kan dimulai dari sebuah dorongan ya. Herman Melville menyebutnya gatal abadi. Sebuah keinginan yang nggak bisa dipadamkan buat hal-hal yang jauh. Dan ini tuh bukan cuma kata-kata puitis loh. Ini ada di DNA kita. Dorongan inilah yang membentuk takdir kita sebagai manusia. Terus, seberapa jauh sih ke belakang sih dorongan ini membawa kita? Jauh sebelum ada peta, kota, atau bahkan pertanian. Identitas pertama kita, ya sebagai pengembara. Coba deh, bayangin angka itu. 99,9%. Hampir seluruh waktu kita di planet ini, kita habiskan dengan berpindah-pindah. Buat nenek moyang kita, menjelajah itu bukan hobi atau pilihan, itu soal hidup dan mati. Nah, begitu kita mulai menetap secara fisik, pengembaraan kita tuh nggak berhenti. Cuma pindah arena aja dari daratan fisik ke alam pikiran kita. Dan perjalanan intelektual ini justru membawa kita ke serangkaian penurunan peringkat yang benar-benar mengguncang cara kita melihat alam semesta. Yang luar biasa dari lini masa ini adalah gimana setiap lompatan besar dalam pengetahuan kita justru terasa kayak sebuah penurunan peringkat buat ego manusia. Kopernikus, dia ngegeser kita dari pusat alam semesta. Terus, Darwin, dia nyadarin kita kalau kita ini bagian dari kerajaan hewan. Lalu Hubble, nunjukin kalau galaksi kita cuma satu dari miliaran lainnya. Setiap langkah maju ini malah meruntuhkan gagasan kalau alam semesta diciptakan khusus buat kita. Nah, ini dia pergeseran paling mendasarnya. Dari kesombongan geosentris, yakinan kalau kita ini pusat dari segalanya, menuju apa yang disebut Sagan, prinsip biasa-biasa saja. Sebuah kesadaran yang bikin kita rendah hati, bahwa dalam drama kosmik yang maha luas ini, kita mungkin bukan pemeran utamanya. Tapi, ya kerendahan hati ini bukannya bikin semangat kita padam, justru sebaliknya, makin membara. Didorong oleh rasa ingin tahu, bukan kesombongan, kita meluncurkan salah satu pencapaian terbesar kita, Voyager. Ini adalah gema modern dari dorongan kuno kita buat terus mengembara. Gimana caranya Voyager bisa sampai sejauh itu? Jawabannya, manuver super jenius yang namanya bantuan gravitasi. Dengan memanfaatkan kesejajaran planet yang langka banget, yang cuma terjadi sekali dalam 176 tahun, Voyager seolah-olah berselancar di gravitasi setiap planet raksasa buat melontarkan dirinya ke planet berikutnya. Kayak main biliar di luar angkasa deh, dengan presisi yang bikin takjub. Sepresisi apa sih? Bayangin ya, setelah menempuh perjalanan 5 miliar kilometer, Voyager cuma meleset dari targetnya kurang dari 200 kilometer. Itu sama kayak kamu ngelempar bola dari Jakarta dan mendarat tepat di dalam sebuah cangkir kopi di Tokyo. Gila kan? Itulah tingkat presisi yang kita omongin, benar-benar keajaiban rekayasa. Nah, disinilah perjalanan Voyager sampai ke puncaknya yang paling puitis. Tahun 1990, jauh banget di tepi tata surya kita, wahana ini dapat satu perintah terakhir. Atas desakan Carl Sagan, kameranya diputar sekali lagi buat mengambil satu foto terakhir, foto rumah kita. Pertanyaannya simpel aja, tapi jawabannya bakal mengubah cara kita memandang segalanya. Apa yang bakal kita lihat dari jarak sejauh itu, di ambang kegelapan antar bintang? Dan gambar yang dikirim balik mengubah segalanya. Di tengah kegelapan kosmik yang maha luas, bumi kita bahkan gak kelihatan kayak planet. Cuma sebuah titik kecil, 1 piksel. Sagan meminta kita buat melihatnya lagi karena di titik itu ada segalanya. Coba deh pikirin soal ini. Setiap tawa, setiap air mata, setiap perang, setiap karya seni, setiap harapan dan ketakutan dalam sejarah manusia, semuanya terjadi di sana, di atas titik kecil itu. Seluruh suka dan duka kita terkandung dalam 1 piksel yang nyaris gak kelihatan. Dan begitulah Sagan merangkumnya dengan puitis banget. Rumah kita, peradaban kita, spesies kita hanyalah sebutir debu yang secara kebetulan tertangkap dalam seberkas cahaya matahari. Perspektif yang sungguh merendahkan hati. Perspektif kayak gini tuh lebih dari sekedar bikin kita kagum. Ini ngasih kita tanggung jawab besar. Setelah melihat rumah kita dari kejauhan, kita dipaksa buat bertanya, oke, terus sekarang apa yang mau kita lakukan?
Foto itu nunjukin kontras yang tajam banget. Di satu sisi ada delusi kita tentang betapa pentingnya diri kita ini. Di sisi lain ada kenyataannya. Sebuah titik kecil yang sendirian di tengah kegelapan kosmik. Perspektif ini seolah menelanjangi semua konflik dan kesombongan kita. Dan ngingetin kita bahwa nggak ada bantuan yang bakal datang dari tempat lain buat nyelamatin kita dari diri kita sendiri. Jadi, inilah pertanyaan yang diwariskan Sagan buat kita semua. Perspektif kosmik ini bukanlah akhir dari perjalanan, tapi justru awal. Ini adalah sebuah tantangan untuk jadi lebih bijaksana, lebih berbelas kasih, dan untuk menjaga satu-satunya rumah yang pernah kita kenal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan kita pilih, tapi apa yang akan kamu pilih.